我生命力量的检验，在艰难主耶稣里，爱为家别下立起我，重新来报复自我，不求他主耶稣唯一盼望。Dari awalnya我生命力量的检验，在艰难主耶稣里，他为这被下立起我，重新来报复着我，不求他主耶稣为盼望，奇妙艰难生无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在黑暗错中，我生命一坚定不动摇，直到永远。Haleluya. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan andalkan diri sendiri, tapi selalu andalkan kekuatannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. 我生命力量的检验，在艰难主耶稣里，爱为这被下立起我，重新来报复自我，不求他主耶稣唯一盼望，奇妙艰难生无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在黑暗所中的生命一切坚定不动摇，直到永远。在日子我生命一切坚定不动摇，我的身心灵在黑暗所中，我生命一切坚定不动摇，直到永远。奇妙艰难生我生命一切坚定不动摇，我的身心灵
在黑暗当中，我生命以前坚定不动摇，直到永远，坚定不动摇，直到永远，坚定不动摇，直到永远。terima kasih,谢谢。Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan, atau hari raya Pentakosta, atau hari raya yang ke-50. Hari ini adalah hari ke-26, saya ada di Kalbar. Saya berangkat dari tanggal 24 April yang lalu. Ya, saya sendiri berangkat dari Malang, naik diantar mobil gereja, naik pesawat sendiri, ketemu sama tim kami, namanya tim Misi Berkat Tunanetra. Kami sebetulnya ada 5 hamba Tuhan, semuanya tunanetra. Saya dari Kota Malang, ada Pastor John Dimmer dari Pangkalan Bun, ada Pastor Madi Irawan dari JKI Peduli Tunanetra Jakarta, ada Pastor Yakub Sri Eko, ya, ada dari Semarang, dan juga Pastor Samuel Santoso dari Solo. Ya. Tapi yang satu, Pastor Yakubnya sudah dipanggil Tuhan awal akhir bulan Januari tahun ini. Ya. Cuma kami tahun ini berangkat 2 orang, didampingi oleh anak rohani kami namanya Rahmat Basuki. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat orang seperti saya ini, ya, saya memang secara fisik sehat, Bapak Ibu. Cuma saya yang tidak bisa melihat hanya penglihatannya atau mata jasmani saya. Ya, jadi kami tidak mau disebut orang buta, karena orang buta itu tidak tahu apa-apa. Orang buta itu lemah, orang buta itu miskin, orang buta itu suka minta-minta. Kami dedikasikan hidup saya secara pribadi yang di ladang misi, di pelayanan. Karena sejak saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, saya menggabung dengan yayasan penginjilan untuk suku-suku, khususnya yang saya ceritakan, suku Tengger. Saya sebelum pandemi itu sudah 17 provinsi di Indonesia. Dan kalau kami datang nggak di kota-kota besar saja, kota kecil, kecamatan, desa, bahkan sampai pelosok. Ya. Untuk perjalanan misi kali ini kami mengawali dari Kabupaten Sambas. Ya, kami ada di Pemangkat, ada di Sebawi, kami ada di Semeriuk, ya. Terus juga langsung beralih ke Kabupaten Bengkayang, kami ada di Piju, ada di Nibung, kami ada di Segunde, dan juga ada di Sanggoledo. Setelah itu kami bergeser ke Kabupaten Sekadau. Kami ada di Blitar. Ya. Jadi kami ada 5 hari di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu terus setelah itu beralih kami ke Kabupaten Sanggau mulai hari Senin ya yang lalu. Ya. Jadi tanggal 13 kami ada di Kecamatan Kembayan, yang ada di Desa Tanap, di Dusun Tanjung Maya. Setelah itu kami bergeser ke Desa Kojuk di Kecamatan Noyan, ya. Lalu kami ke Sungai Beruang, ya, yang ada di perbatasan dengan Malaysia, ya.
naik motor, ya jalannya rusak banget, enggak sih. Ya, bagi saya jalan yang lebih parah banyak sekali yang sudah saya datangi, ya di desa Sungai apa itu masuk ke kecamatan Sekayam. Ya, setelah itu kami ke desa Segumun. Ya, sebelum kami pulang hari Sabtunya kembali ke Pontianak, karena besok ya saya harus sudah kembali ke Jawa, ke Malang. Jadi kami mengakhiri pelayanan di Pontianak ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, setiap tempat kami juga bersyukur kemarin karena ada teman kami ternyata dia jadi sekcam di Kecamatan Sekayam, kami disuruh mampir, kami mendoakan Pak Camat di sana. Ya. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu melayani dengan segenap hati. Bapak Ibu, kalau saya pelayanan misi biasanya, karena ladang misi, pelayanan di desa-desa, di pelosok-pelosok, itu kan bukan tempat yang basah ya. Kalau masalah air basah, lumpur gitu ya. Tapi kalau menghitung berkat ya di kota aja lah yang melayani di gereja-gereja besar. Jadi saya kalau mau pergi bermisi, untuk tiket pesawat pulang balik saya sudah siap. Supaya kalau nanti kita kekurangan uang dan sebagainya, saya tetap bisa balik. Saya tidak mau mempermalukan nama Tuhan, terus karena saya sebagai seorang penyandang disabilitas, lalu minta belas kasihan bagi saya, no. Ya, saya punya harga diri dan saya lebih dari itu saya punya Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang sudah mengutus kami. Jadi oleh karena itu, bagi saya uang itu perlu, tapi bukan segala-galanya, bukan yang terutama. Itu hanya penunjang untuk sebuah pelayanan. Bahkan untuk di gereja saya menggembalakan itu 0%, tidak ada ngambil apa-apa. Saya sebagai seorang pendoa syafaat secara profesional. Jadi saya hidup saya berkat saya dari sana. Ya, jadi Bapak Ibu nanti saya akan bersaksi. Saya pernah berjalan di lumpur 12 jam di atas lutut di Nias Timur. Saya juga pernah, saya di sini, Bapak Ibu pernah naik ojek 1 juta, 1 motor. Saya melayani ke pedalaman di Kabupaten Luwu Utara. Ya, sebetulnya masuk Provinsi Kalimantan Selatan, tapi kita lewat Palu. Jadi ya ke sana, ya 1 orang 1 juta. Itu ojek termahal di dunia. Saya pernah di desa yang pelosok namanya Desa Rampi. Jadi kalau Bapak Ibu yang sehat, yang awas, padahal di Kalimantan ini banyak sekali tempat-tempat yang belum terjangkau. Kalau nyaman di kota, ya enakan ya. Makanya kalau orang cuma berputar di gereja nyaman gitu, rohaninya jadi gemuk, lama-lama jadi stroke gitu rohaninya. Ya Bapak Ibu perlu penyegaran, perlu Tuhan ikut, ya Tuhan mau kemana utus. Karena ada banyak tempat yang bisa. Saya juga melayani 10 tahun saya merintis untuk menjangkau suku Bali, khususnya untuk para penyandang disabilitas netra Hindu di Bali. Dan tahun lalu ada yang dibaptis, tidak mudah orang Bali itu mengenal Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau hati kita dipenuhi dengan api Roh Kudus untuk misi, itu bukan hanya sekedar slogan, atau kita memperingati ya setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga 10 hari, ya, dan hari ke-50 adalah Pentakosta, hari penyurahan, ya pencurahan Roh Kudus. Cuma hanya sekedar sampai bibir. Tapi apakah Bapak Ibu mau menjadi pelaku-pelakunya? Nah, pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Yohanes. Kita akan membaca pasal yang ke-14. Kita baca dulu ayat yang ke-26. Ya, kepada Saudara Rahmat dipersilakan. Bapak Ibu Saudara simak dengan baik ya. Tetapi penghibur
yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Damai ya, silakan sampai damai sejahtera di situ. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, sampai di situ dulu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus atau Roh Penghibur itu datang. Dia ini diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mendampingi kita orang-orang yang percaya. Apakah Roh Kudus itu hanya sebuah action? Ya, atau ada orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kan karunia macam-macam. Bisa berbahasa roh, punya karunia makrifat, bisa mendoakan orang jadi sembuh, punya karunia mujizat dan sebagainya. Ada buah roh dan sebagainya. Memang ya orang dipenuhi Roh Kudus tidak melulu berbahasa roh, tapi pasti ada karunia-karunia lain yang akan menyertainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Roh Kudus ini sebetulnya adalah kelengkapan bagi kita anak-anak Tuhan, para aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala kayak saya seperti ini dan juga untuk pastor ya Ali Marcos seperti itu. Itu sebuah kelengkapan. Untuk apa? Mendampingi, menolong Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya untuk mengatasi masalah. Kalau untuk kebutuhan makan minum, ya, keluarga rumah tangga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Allah sebagai Bapa itu bertanggung jawab atas seluruh hidup anak-anaknya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara juga bertanggung jawab kepada anak-anak. Anak-anak belum minta saja, kalau dia lapar sudah tersedia makanan di meja makan. Kalau dia membutuhkan seragam untuk sekolah, orang tua sudah menyiapkan. Kalau dia membutuhkan sepatu, tas, buku, membutuhkan untuk sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, semua orang tua sudah menyiapkan untuk anak-anak. Begitu juga Bapa kita di surga. Allah itu menyiapkan untuk semua kebutuhan hidup kita. Itu lengkap, komplit. Makanya kalau orang masih bingung dengan kebutuhan hidup sehari-hari, kalau kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-6, ya nanti di ayat yang ke-34, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok punya kesusahannya sendiri. Ukuran kesusahan menurut firman Tuhan itu cuma sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. Jadi bagi orang-orang yang percaya, ya, mari ketika Bapak Ibu Saudara sudah dicukupi oleh Tuhan, apa yang kita bisa balas dari hidup kita ini untuk melayani Tuhan? Oke, melayani di gereja bagus. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara juga melihat banyak jiwa di sekitar kita? Ada anak-anak yatim piatu, ada para lansia, ada tunawisma, ada gelandangan, tadi ada orang yang tunanetra, cacat tubuh, ada orang yang kekurangan makanan dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Terlebih jauh lagi adalah apakah kita juga mau pergi untuk misi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, Roh Kudus datang itu untuk memperlengkapi kita.
Supaya hidup kita ini tidak hanya berputar di dalam gedung gereja. Tapi apa yang kita ucapkan, yang kita nyanyikan, yang kita baca, itu harus menjadi perilaku hidup kita. Ya, misi itu bukan hanya sebuah pelajaran atau teori, tapi misi itu sebuah praktek. Makanya gereja yang bermisi itu gereja yang sehat. Ya kalau di luar negeri, orang-orang yang diutus dalam misi itu bukan ditopang oleh gereja yang besar, bukan oleh pengusaha yang berduit banyak, tapi dari gereja-gereja kecil yang memang hatinya dipenuhi dengan misi. Karena orang yang bermisi atau gereja yang mengutus tidak akan pernah kekurangan jiwa. Karena Tuhan apa? Kalau firman Tuhan katakan, jikalau Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik orang untuk datang. Kalau Bapak Ibu Saudara mau pergi untuk misi, maka gereja kita nggak akan kekurangan orang, jemaat. Pasti Tuhan akan menarik orang untuk datang. Karena itu caranya Tuhan. Nah, orang yang punya hati misi, itu orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa buktinya? Ya, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mari dibaca, Saudara Rahmat. Bapak Ibu, simak dengan baik ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sebentar. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apakah itu titik? Tidak. Dilanjutkan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, terima kasih. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ada 4 wilayah yang disebut di dalam firman Tuhan ini. Yerusalem sering digambarkan adalah keluarga terdekat, tempat kita yang terdekat, ya, di lingkaran orang-orang terdekat kita. Yudea di daerah sekitar kita, ya, wilayah yang terdekat dengan kita. Samaria mungkin ya di lebih jauh sedikit ke kabupaten, ya, ke desa-desa, ke provinsi, sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini ya, dari teks aslinya itu dunamos, dinamit. Bapak Ibu Saudara tahu kan fungsinya dinamit? Dinamit itu untuk meledakkan gunung batu. Sesuatu yang keras, sesuatu yang sulit untuk diratakan atau dihancurkan, itu akan diledakkan dengan dinamit. Roh Kudus itu adalah kuasa Allah yang akan menghancurkan hati yang keras, hidup yang keras, ya, prinsip yang keras, pandangan yang keras, untuk dilunakkan oleh kuasa Roh Kudus supaya Bapak Ibu Saudara memiliki hati yang lembut, hatinya Allah. Tuhan Yesus menggambarkan ketika bertemu dengan wanita Samaria kepada muridnya, lihat sekeliling ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tapi penuainya sedikit. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Allah Tuhan Yesus Kristus selalu mencari orang yang memiliki hati yang berkobar untuk misi. Misi ini bukan teori, Bapak Ibu, tapi ini misi adalah praktek hidup. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara menjadi pelaku-pelaku firman, termasuk salah satunya Bapak Ibu mau bermisi. Bapak Ibu lihat orang seperti saya, mau pergi sendiri, jauh, pakai uang sendiri. Apa yang saya lihat? Tidak ada.
Semuanya sama, sama gelap, sama hitamnya. Tapi hati kami terang benderang. Kami memiliki matanya Tuhan. Mata ilahi ada di dalam hati saya. Saya mau pergi kemana-mana bukan untuk rekreasi berwisata, tapi untuk memberitakan Injil dan untuk melayani di ladang misi. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara punya kapasitas, punya resources yang banyak, tidak digunakan alangkah sayangnya. Gereja kecil, tidak masalah. Kalau hati Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan misi, kita akan melihat suatu kali kelak, ledakan itu akan terjadi. Karena misi tidak hanya berbicara tadi sampai ke ujung bumi, tapi juga di Yerusalem dan di Yudea, di daerah sekitar kita. Makanya gereja-gereja yang sungguh besar, mereka itu melihat yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Contohnya memberi makan para pemulung. Kalau di Jawa itu ada tukang becak. Ya. Mereka yang tunawisma. Sampai kadang itu ribuan bungkus dibagikan di jalan-jalan. Ya. Mereka mungkin berbagi kasih dalam bentuk, ada mungkin yang memberi sembako, atau membantu untuk membayar ya, SPP, uang sekolah anak-anak. Bapak Ibu, saya, walaupun kita gereja tunanetra, ya, kita kerjasama dengan seorang anak Tuhan yang pengusaha. Kami melayani untuk anak asuh, kami punya 300 anak asuh. Dan kami juga menyantuni 125 janda-janda. Apakah itu dari kelebihan kita? Tidak. Dari kekurangan. Orang kan selalu pikirannya memberi itu kalau lebih. Salah. Itu tipuan iblis. Makanya Rasul Paulus di dalam suratnya, di dalam 2 Korintus, dia memuji jemaat. Ya, Tesalonika yang mengirimkan bantuan di dalam kondisinya yang miskin, tapi dia mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, memberi jangan menunggu kaya, tidak akan pernah kaya dan tidak akan pernah memberi, apalagi itu untuk misi. Orang akan sayang, tangannya akan digenggam erat. Memberi itu yang kelihatan, ya, yang ditulis namanya di daftar, ya, lembar gitu, pengumuman gereja. Tidak perlu, Bapak. Karena setiap pemberian Bapak Ibu Saudara itu sudah dicatat di dalam buku kehidupan. Itu sama dengan Bapak Ibu menyimpan harta di surga. Ngengat dan karep tidak mencurinya, pencuri tidak membongkarnya, juga kebakaran api, gempa bumi, sekalipun mungkin semuanya itu hancur berantakan, tapi harta yang kita simpan di surga itu kekal abadi, yang akan kita terima kelak dari Bapa kita di surga. Ya. Jadi Bapak Ibu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Roh Kudus itulah yang memberi kuasa supaya kita yang pertama menjadi saksi. Saksi itu perlu kuasa. Saksi itu perlu tahu ya apa yang akan dibicarakan, apa yang akan disampaikan. Kalau orang-orang menjadi saksi di depan hakim di pengadilan, dia harus mempelajari apa yang menjadi masalah orang tersebut. Dia harus ditanya sampai detail. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus supaya kita ini menjadi saksinya di bumi ini. Bukan nanti kalau di surga sudah tidak dibutuhkan lagi. Di bumi ini. Selagi Bapak Ibu Saudara masih sehat, masih kuat, tapi Om, usia saya sudah lanjut, Bapak Pendeta, saya tidak punya apa-apa. Siapa bilang tidak punya apa-apa? Mungkin harta benda tidak punya.
Tapi Bapak Ibu punya mata yang melihat. Lihat sekeliling. Tapi Bapak Ibu punya telinga untuk dengar setiap rintihan keluhan orang-orang yang membutuhkan. Tapi Bapak Ibu punya mulut untuk bisa membangkitkan semangat, menasihati, membangun, memuji Tuhan, mendoakan orang, menceritakan tentang Injil. Kalau mulut mungkin kita ini bisu, kita masih punya tangan untuk kita ini bergerak, bisa melakukan sesuatu, mungkin memasak, mungkin menjahit, mungkin hanya memberi ya ribuan yang enggak besar. Tapi itu sangat dibutuhkan ya dari orang-orang yang memang kekurangan, yang miskin. Kalau tangan kita ini mungkin sakit, kita punya kaki masih untuk bisa pergi untuk melangkah mengunjungi saudara-saudara kita di panti-panti asuhan, di panti jompo. Kami gereja tunanetra 30%-nya itu penyandang disabilitas. Selebihnya ada pemulung, ada tukang becak, para lansia. Secara ekonomi tidak menguntungkan. Mestinya gereja yang saya rintis 10 tahun yang lalu bisa bangkrut karena tidak ada sumber daya. Tapi sampai hari ini bisa berdiri. Bahkan ya kami mencanangkan untuk tahun ini itu mau Natalan bersama dengan opa oma yang ada di panti jompo. Kami mau berbagi kasih. 2 tahun yang lalu kami ke panti asuhan di daerah di Malang Selatan yang habis kena banjir bandang. Jadi sebetulnya orang seperti kami, gereja kami itu perlu ditolong. Karena mereka orang-orang yang membutuhkan ya penyandang tunanetra, daksa, orang stroke, para lansia yang tidak punya pekerjaan. Tapi setiap minggu kami kami menabung untuk apa? Untuk dana Natal. Dulu sebelum itu setiap kali Natal kekurangan karena amplop janji iman kalau dikumpulkan di akhir bulan November atau masuk bulan Desember cuma paling banter 2-3 juta. Tapi dengan kita rutin menabung ya 2.000, 5.000, 10.000, ada yang mampu 20.000, 50.000 setiap hari minggu. Kita ini bisa mengumpulkan sampai 12 juta. Jadi tidak perlu lagi cari bingung ke sana kemari. Ya, harus ngedarkan list proposal. Kita belajar untuk menggali sumber daya dari keterbatasan, kekurangan kita. Ternyata kita mampu. Kalau kita punya kemauan, saya percaya bahwa gereja di sini jauh lebih daripada itu. Ya tadi Pastor Ali Markus katakan, Pastor doakan, kita coba punya tanah untuk membangun. Bapak Ibu rindu punya tempat yang lebih besar dari ruko ini? Rindu ya? Makanya jemaat juga harus bergerak. Caranya pasti Tuhan beri jalan. Kalau nanti sudah punya rumah Tuhan yang bagus, gereja yang bagus, jangan hidup nyaman, jangan tinggal di zona nyaman. Tengok saudaramu di sekeliling. Di Kalimantan ini masih banyak daerah yang belum terjangkau. Saya pernah, tahun 2016, bersama dengan Pastor John Dimmer itu punya pelayanan di pedalaman Ketapang, Kalbar. Namanya desanya Sungkai. Itu jauh sekali. Ya, kita berangkat itu sekitar antara 8 jam dari Pangkalan Bun. Ya, jalannya berlumpur, berbatu, ya becek, dan juga nyebrang jembatan kayu yang sebetulnya kalau ukuran gitu untuk lewat mobil itu menakutkan. Kami itu pulang terjebak di lumpur, mobilnya di atas lutut. Mulai jam 12 malam sampai jam 5 pagi, kita terjebak di hutan.
di kebun kelawat sawit. Berdiri 5 jam dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Sudah berusaha didongkrak, diangkat, tidak bisa. Kami 3 hamba Tuhan tunanetra, saya, Pastor John dan Pastor Mati dari Jakarta. 3 anak-anak muda. Supirnya orang Dayak, tapi kurang bisa menguasai medan. Kami berdiri kecapean, nyamuk, babi hutan ya berseliweran. Teman saya ketakutan masuk ke mobil, mobilnya tambah amblas. Udahlah kita berdiri 5 jam, Bapak Ibu berdiri, gemetaran, dingin, lapar, digigiti nyamuk, ketakutan. Lumpurnya itu sekitar 300 meter panjangnya. Jadi ketika pagi-pagi ya, nah, itu ada ya pekerja-pekerja kelapa sawit, ya, orang Jawa. Wah, kita minta tolong, diangkatlah mereka sama mereka, diganjel papan, lalu mundur, kayak off-road gitu. Wash, kita masih tertinggal di belakang, sudah capek, sudah lelah, ngantuk, lapar, harus berjalan lagi di lumpur 300 meter. Bapak Ibu, untuk apa? Orang tidak kelihatan ya salahnya sampai mau pergi seperti itu. Kami tidak punya keuntungan materi apa-apa. Tapi panggilan hati untuk jiwa-jiwa kami pergi. Kesulitan seperti itu sudah sering kami alami. Jadi kami tidak kaget lagi. Makanya kemarin waktu kita ke Segundi, ya calon gembalanya itu anak orang masih muda, mengeluh gini gitu. Masih enak, aksesnya masih mudah. Dia orang Nias, saya ceritain, kamu tahu daerahmu, saya ini ke Nias Timur, berjalan lumpur di atas lutut, dari jam 6 pagi sampai menuju pinggir laut, 30 kilometer. Sampai jam 6 sore. Lumpur, Bapak Ibu. Bayangin, orang nggak kelihatan. Saya sendiri tunanetranya sama 5 orang yang melihat. Kepleset-pleset, panas terik, nanti ibadah singgah di satu desa, jarang desa. Ibadah sambil capek ngantuk, cuci kaki, ya, oma-oma, bapak-bapak. Itu semangat, jalannya jauh-jauh sampai 3-4 jam. Jalan lumpur, sepatu sandalnya ditaruh di atas kresek, di sini dipanggul di bahu, dari gereja baru dicuci. Tapi semangatnya beribadah luar biasa. Jadi kami yang lelahnya capek. Kita mau berjalan lagi, kecemplung saya di lumpur seleher. Jalan lagi di siang panas terik. Sudah badan ini gimana? Gatal. Baru jam 3 sore sampai lagi di desa satunya. Berjalan itu antara 3 jam. Mandilah kita ke sana. Lalu ada ibadah, meneruskan perjalanan lagi. Tidak hanya lumpur, rawa-rawa di atas lutut. Apa ini? Jembatannya cuma kayu dirobohkan. Ada sungai yang panjang 50 meter. Bapak Ibu bisa bayangkan. Saya tanya kepada yang dampingi, dalam kah? Dalam Om. Deras kah? Deras Om. Di mana ada buayanya? Ada Om, Tuhan Yesus. Itu cuma tali terbentang sama pohon yang jadi utuh gitu. Jadi jalannya saya ini beringsut gini, pelan. Nah kaki ini kalau kepleset sudah dicaplok sama buaya. Ya memang salahnya siapa? Nggak ada yang salah. Nekat. Ini orang nekat. Udah orang nggak kelihatan mau pergi, susah seperti itu. Sampai di desa Balali itu hampir jam 6:30 malam kami. Bapak Ibu, tanya langsung, kita sudah lelahnya minta ampun. Desa orang warung, ya nggak ada. Kita mau beli minum aja, tinggal ya kita ini bawa 6 energen. Ya tuang aja di mulut. Lumer, tidak ada air. Minum air kelapa, ibadahnya jam berapa? Jam 9 malam tobat, jam 9 malam.
Terus jemaatnya dari mana? Nanti sebentar lagi datang. Datanglah oma-oma. Itu jauh oma. Jauh cu. 4 jam perjalanan. Rumah apa oma? Lumpur. Terus ibadahnya sampai jam 12 malam tidak mau berhenti. Terus oma nanti sampai rumah apa? Pagi hari. Hanya mau ibadah sekali. 8 jam sampai 10 jam. Tapi luar biasa. Semangatnya, tekadnya. Terus besok pulang saya tanya, Pastor, Pak Pendeta, kita naik apa besok? Naik kereta. Saya orang Jawa ya. Kereta itu kan ada relnya. Saya ini 12 jam jalan lewat lumpur. Gak ada rel kereta. Oh maksudnya motor. Lewat mana? Tepi laut. Lewat tepi laut setelah 2 jam. Om siap-siap. Ngapain? Siap-siap om. Diangkat ini. Apa ini? Bawa tasnya diangkat. Karena kita akan nyebrang sungai. Dalam enggak om? Seleher. Terus tadi naik motor. Motornya sekarang naik orang. Diangkat. Basah kuyup. Terus naik ini bukit-bukit susah. Bapak Ibu. Cari apa? Cari jiwa. Signal. Enggak ada. Mau Telkomsel, Indosat, mau iPhone, mau Android, enggak ada signal. Saya tanya kalau nanti ikut pertemuan, nunggu 1 bulan suratnya baru datang kalau ada orang masuk. Minta ampun. Enak ya kita di Pontianak sudah kota besar. Makanya kalau ikut Tuhan serius, benar enggak Bapak Gembala? Semangat. Api Roh Kudus harus menyala-nyala di dalam diri kita. Kita belum apa-apa, tapi Bapak Ibu saya kasih tahu. Saya bukan maksudnya ini supaya Bapak Ibu belas kasihan. Setiap habis ibadah, Bapak Gembala ngajak berdiri om di dekat pintu keluar. Besar kecil, kalau saya kasih jabat tangan, tangannya ini ada kertas yang ini lusuh, kumal. Terima om, itu berkah. Semua ada cuma satu. Saku di kanan, saku di kiri, saku baju penuh dengan kertas yang tadi. Kita 1 minggu di sana dapat 1 kresek uang receh. Kita hitung di Medan itu 4 juta. Uang recehan. 1.000, 2.000, 5.000. Itu orang yang miskin. Makanya kadang jantung pisang, daun pepaya, berasnya itu keras. Kalau di sini kan seperti orang Jawa. Tapi mereka menghargai Tuhan, menghargai ibadah. Mereka mencari Tuhan dengan penuh kerinduan. Orang-orang yang sudah fasilitas, semuanya enak, serba enak, ya akomodasi semua serba lengkap. Malas-malas, alasan hujan lah, sakit kepala lah, ada tamu lah, sibuk kerja lah. Padahal ke gereja cuma 2 jam. Tapi alasannya bisa berderet. Tapi kalau susah, kalau menderita, mengalami masalah, minta didoakan. Kalau sudah selesai masalahnya, kenapa enggak ke gereja? Sibuk. Kenapa enggak ke gereja? Ada acara, ada tugas, ada pekerjaan. Minta ampun. Orang seperti itu, cuma biasanya ini, omong dua, mulutnya, tapi hatinya dan perilakunya jauh dari kata memuliakan Tuhan. Padahal api Roh Kudus itu diberikan supaya kita menjadi saksi yang tetap. Yang kedua, Roh Kudus tercurah. Baca dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Silakan saudara Rama. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Parakletos, penghibur.
Ia akan menuntun hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Orang yang punya hati misi, tanpa kebenaran, apa yang mau dibawa? Pasti cuma omong kosong, seperti penjual obat. Tidak ada kenyataannya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus datang untuk membawa kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Bukan sebagian. Makanya firman Tuhan, Alkitab itu kebenaran. Firman Tuhan, bukan berisi firman Tuhan. Ya jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus, rohnya Allah sendiri itu turun, dicurahkan atas hidup kita, dia akan menuntun Bapak Ibu ke dalam seluruh kebenaran. Supaya apa yang akan Bapak Ibu saksikan, ceritakan kepada orang-orang yang belum percaya Yesus, atau mereka yang sudah lama meninggalkan Tuhan, mereka dibawa kembali kepada kebenaran. Firman Tuhan itu yang mampu menyelamatkan mereka. Makanya Bapak Ibu perlu diperlengkapi. Ya, saya percaya Bapak Ibu ketika kelengkapan itu Bapak Ibu dapat, jangan hanya disimpan, nanti tidak berguna. Karena Roh Kudus itu akan menyatakan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan datang. Ya, itu adalah pekerjaannya. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara ingin melihat sesuatu yang dahsyat, yang besar terjadi atas hidup kita, ikuti. Ya. Apa yang menjadi arahan instruksi dari Tuhan. Dan apa yang sudah diprogramkan di gereja kita oleh gembala sidang kita. Ikut. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin lebih maju daripada ini, dan ingin melihat kita ini berkembang, tidak hanya Bapak Ibu secara ekonomi materi, tapi juga jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara rindu ada banyak jiwa dibawa di gereja GPS kan? Rindu Bapak Ibu? Semangatnya jangan standar. Tidak cukup. Nanti Bapak Ibu akan lelah. Tapi kalau Bapak Ibu menyala-nyala, tadi seperti lagu biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, Roma 12 ayat yang ke-11. Untuk apa? Melayani Tuhan. Dan kekuatan itu didapat oleh Roh Kudus. Yang menuntun, yang menolong, yang memimpin kita untuk diberi kuasa, menjadi saksi. Yang selanjutnya akan menuntun, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga apa yang kita ucapkan, katakan, perilaku kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Saya mau saksi lagi satu. Saya tadi ceritakan. Bapak Ibu di sini belum pernah yang namanya naik ojek 1 juta. Kami sudah. 4 orang. Pakai 5 motor jadi 5 juta. Karena kan barang-barangnya kita koper tas. Waktu itu kita turun di sana ya, di mana? Palu. Terus habis itu kita naik travel dari Palu ke Poso. Dari Poso ke Tentena. Dari Tentennya naik lagi ke Baden. Dari perjalanan jam 8 pagi itu sampai jam 1 dini hari baru sampai. Ibu-ibu itu berkata itu zamannya ya kelompoknya Santoso itu waktu itu tahun 2015. Kan masih ganas-ganas ya. Ibu itu bilang, Om, kalau perjalanan kita ini ya tidak ada rintangan, kita akan selamat sampai. Tapi, apa tuh? Nanti Om tiba-tiba di balik pohon-pohon, kan kita lewat pohon-pohon besar, hutan gitu ya. Itu keluar orang bawa senjata. Makanya banyak kejadian orang diberondong senjata. Oh haleluya. Kalau memang Tuhan kendaki untuk dipanggil lewat itu, ya is okay. Mau apa lagi? Apalagi kita orang nggak melihat. Lari kemana? Yang cepat, yang lari, yang melihat. Ya udah, harus pergi ke rumah Bapak lebih dulu. Tapi akhirnya kami sampai di sana jam 1 dini hari. Besok jam 8 pagi Om kita siap.
Sebetulnya tidak jauh, cuma 40 kilometer jaraknya. Tapi naik motor, itu satu-satunya transportasi. Tidak ada yang lain. Motornya itu dimodif tinggi, naiknya ngangkang. Terus bawa minyak, bawa uli, bawa rantai, bawa baut, bawa kunci-kunci. Kenapa perlengkapan kalian banyak? Seringkali kita mengalami masalah karena medannya sangat sulit nanti lihat sendiri. Kalau naiknya seperti ini ekstrim, kalau turun seperti ini curam dan sejengkal dari ban motor adalah jurang. Licin sekali. Pokoknya tantangan maut. Dua teman hamba Tuhan kita yang melihat saya sama Pak Made yang nggak kelihatan ya. Itu gemetar. Kenapa Bapak? Takut Pak Yafet. Saya aja nggak takut. Iya Pak Yafet nggak lihat. Kita lihat mengerikan. Ya sudah dinikmati. Jalannya itu berbatu-batu seperti lorong, runcing-runcing, angkat pohon-pohon tumbang. Kalau enggak sering kali jalan kaki, merayap gitu. Ya, kadang itu sambil kayak ngesot, ya, seperti itu. Nanti sudah sampai di atas, kita berhenti dulu, Ya, bawa bekal. Terus habis itu sebentar lagi, ekstrim lagi, Jalannya seperti meluncur karena habis hujan kan licin. Terus di sejengkal itu, ini sebelah kita jurang, saya tanya, apakah banyak yang jatuh? Banyak sekali, Tuhan Yesus. Memangnya nekat nggak kelihatan ya cari tempat-tempat yang ekstrim. Pendetanya bilang yang jemput, pernah majelis daerah mau ke sini, balik kucing, nggak berani, takut katanya. Puji Tuhan, kita yang kelihatan nggak ada rasa takutnya. Tapi jauh, tenang kita sudah ahlinya. Itu pernah keluar ya di tayangan Trans 7 dulu. Seperti itu, ojek termahal gitu. Setelah selesai gitu, waduh kita pegangan kuat-kuat, kaki kita ngangkang sakit semua nih. Ya, punggung, kaki, tangan harus pegang kuat-kuat Tadi gini, harus pegangan kuat-kuat pokoknya. Mengerikan pokoknya. Habis itu kita akan nyebrang, naik jembatan apa? Jembatannya bagus. Ini sungai apa? Lian apa namanya? Deras sekali harus. Jadi jembatannya itu cuma anyaman, rotan. Jadi jembatannya mengapung di atas sungai yang deras. Tenang ya jangan goyang. Tadi sudah ekstrim, sudah mengerikan, ngeri-ngeri sedap. Ini lebih ngeri lagi. Jadi meluncur di jembatan yang terapung rotan. Kalau putus ya sudah habis. Sampai di sana berangkat dari jam 8 pagi, jam 6 sore, kayak remuk semua badan. Sudah, Bapak Ibu. Harganya mahal untuk melayani. Jadi seorang yang bekerja di ladang Tuhan di misi, kalau cuma di kota-kota mah enak, banyak orang mau dan suka. Tapi kalau pergi ke tempat-tempat yang sulit, taruhannya nyawa kita. Itu ngajari, Bapak. Tapi saya bersyukur, saya punya cerita kesaksian hidup. Bukan hanya saya berkhayal atau halu gitu, dan sungguh-sungguh saya alami. Dan saya bersyukur. Nanti katanya, ini jemaat ini sudah dalam perjalanan, memangnya jauh. Jauh, mereka sudah berangkat jam tadi 12 siang. Ibadahnya nanti jam 7 malam. Berjalan antara 7 jam. Di balik gunung itu loh orang-orangnya. Tuhan. Orang mereka mau cari Tuhan seperti itu. Kita enak. Fasilitas bagus. Sarana prasarana ada. Tapi semangat untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan, seringkali Senin dan Kamis. Itu Bapak Ibu. Saya sampaikan ini untuk memotivasi Bapak Ibu Saudara. Bahwa satu jiwa itu berharga. Satu jiwa Tuhan harus mengorbankan 2.000 ekor babi untuk menyelamatkan orang gila. Satu jiwa. Saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan, itu perlu pengorbanan.
Jadi Bapak Ibu, kita di sana 1 minggu, pulangnya ada pesawat cuma seminggu sekali memang. Jadi pesawatnya itu ke Palu, cuma berapa? 300.000, ya ampun. Tapi naik motor 1 juta sudah sangat mengerikan medan. Ya itulah pelayanan. Kalau masa ceritakan, banyak sekali, nggak selesai. Tapi Bapak Ibu paling tidak, 2 hal tadi yang saya lakukan, yang saya alami, yang saya jalankan. Saya rindu Bapak Ibu punya semangat yang lebih daripada hari ini. Kalau memang Bapak Ibu Saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus, biarlah hidup kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Untuk apa? Menjadi saksi. Biarlah hidup kita rela dituntun di dalam kebenaran. Untuk apa? Memberitakan Injil. Kita akan baca dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Orang yang memiliki hati misi yang selalu dibakar oleh kuasa Roh Kudus, hidupnya memiliki cara hidup seperti kata firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 14. Silakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Semua orang, bukan cuma 1 orang, bukan orang tertentu, bukan orang-orang yang istimewa. Karena Bapak Ibu Saudara ini semua istimewa di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara orang istimewa di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan kok, Tuhan itu melukis kita di telapak tangannya. Firman Tuhan juga katakan kita ini biji matanya Tuhan. Istimewa kita. Semua kita. Bukan orang-orang tertentu, bukan seperti kami, para pastor, para pendeta. Tidak, semua. Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara istimewa, ya dikatakan orang yang dipimpin Roh Allah. Orang yang hatinya itu penuh dengan api Roh Kudus. Dia rela dipimpin. Dipimpin itu tidak enak loh Bapak Ibu. Ya, dari kata aslinya itu tidak enak. Contoh sederhananya gini Bapak. Bapak Ibu pernah ya ngajak anak kita waktu masih kecil ya. Mungkin ke mall, ke pasar, ke tempat keramaian. Itu biasanya anak-anak yang paling suka lihat apa? Jajan, permen, atau mainan. Biasanya Bapak Ibu, mainan ya. Menarik anak. Nah, kita ini kan orang tua, uangnya pas-pasan. Anak-anak kan biasanya gitu, memaksa sukanya. Makanya kalau Kristen masih kanak-kanak suka memaksa Tuhan, memaksa gembalanya, memaksa dalam segala hal. Nah, kalau dikatakan, nah, nanti ya mama papa uangnya belum tuh, nggak mau nangis, teriak-teriak, mempermalukan orang tua. Akhirnya apa? Orang tua udah kesal, diseret, dibawa pergi. Seperti itu gambarannya. Jadi orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Kalau dia ingin bandel, kalau dia keras, itu seperti gitu. Allah Bapa kita itu akan, kalau kita bandel, akan diseret seperti anak. Paksa supaya dia mau. Supaya belajar. Nah Bapak Ibu Saudara, atau kita mau dipaksa oleh Allah. Karena kebandelan kita. Karena kekerasan hati kita. Gak mau kan? Kalau kita ini anak yang baik, yang mau mendengar nasihat, yang mau ya diberitahu oleh orang tua, tidak perlu dipaksa. Makanya anak yang sudah dewasa baru dilihat aja, dilirik aja sudah tahu keinginan hati orang. Begitu juga ketika kita ini dewasa, orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, dia tahu gerakannya, ya mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, kata firman Tuhan, baik yang baik yang jahat. Kita tahu apa yang dimau oleh Tuhan. Itu orang-orang yang dewasa. Itu orang-orang yang mau dipimpin. Tidak perlu diseret, tidak perlu dipaksa. Ada banyak orang Kristen perlu dipaksa, diberi masalah, kesulitan, supaya dia bertobat. Supaya dia kembali kepada Tuhan. Supaya dia jangan hilang di tengah-tengah dunia dan pada akhirnya hancur bersama dunia ini ke api neraka. Anda tahu Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah, dia adalah anak Allah. Nah itu firman Tuhan mengatakan. Kalau Bapak Ibu
itu saudara anak Allah, hidup Bapak Ibu saudara pasti mau dipimpin. Seberat apapun, sesulit apapun masalah Bapak Ibu yang kita hadapi. Pelayanan sekeras apapun tantangan, Bapak Ibu mau menghadapi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau baru masalah sedikit, jangan cengeng, jangan rewel. Ikuti kehendak Bapak, itu yang terbaik bagi Bapak. Kalau gereja kita di sini GPSK mau maju, ikuti apa yang menjadi kemaunya Tuhan, mau dipimpin, jangan dipaksa dulu oleh Tuhan. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudari ini anak Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ayo ini kesempatan kita. Kita tidak punya banyak kesempatan, waktu untuk hidup kita ini. Tapi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia menghargai setiap waktu, setiap kesempatan yang ada di dalam hidup kita. Supaya jangan kita menyesal kemudian. Ya, Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini hari pencurahan Roh Kudus. Kita akan ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu mau didoakan, angkat tangan, berdiri di tempat saja. Supaya Roh Kudus benar-benar hadir pada pagi hari ini. Yang menjamah hati Bapak Ibu Saudara. Itu sebuah kenyataan, bukan hanya sebuah teori, tapi kita akan mempraktekkan di dalam hidup kita. Kita rindu menjadi berkat kan? Saya tanya, Bapak Ibu, rindu kan hidupnya menjadi berkat? Rindu ya? Ini kesempatan. Jadi karena itu yang pertama, Tuhan sudah memberi kuasa Roh Kudus untuk melengkapi kita menjadi saksi. Yang kedua, Tuhan ingin menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya apa yang kita lakukan, kita katakan, itu seluruhnya ada di dalam koridor kebenaran. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, Bapak itu ingin memimpin kita di jalan-jalan yang gak enak. Daging ini pasti berontak. Tapi ketika Bapak Ibu nurut, tidak akan dipaksa oleh Tuhan. Bapak Ibu akan menjadi selaras, seirama dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Ya, saya undang pemain musik. Saya undang untuk WL dan Karya. Kita akan pujikan pujian ini. Mungkin Bapak Ibu jarang nyanyikan. Roh Kudus datang. Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Dia mau bekerja. Dia selalu mencari mitra. Siapa? Anaknya. Kita ini anak Allah. Yang telah dibeli katanya di dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 2. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuh. Di dalam tubuh ini ada roh dan jiwa dan tubuh yang kelihatan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau dipakai hidup Bapak Ibu bagi kemuliaannya, berikan hatimu, berikan hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah setiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, itulah Roh Kudus, itulah siapa yang kena hiduplah lewat lembah yang curam, jangan licin dan terjang. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Saya sebut
Seluruh jemaat tolong berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal, berterus aku terus yang musik mengalir dulu. Umatmu yang kudus, umatmu yang hati Roh Kudus pegang hati kami, hati yang mau berbisik, hati yang mau menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Itulah buah-buah yang akan kami bawa. Dinaikkan nih pujian. Kita akan pujikan lagi pujian ini. Dan Bapak Ibu semua tetap ada di hadirat Tuhan. Karena Dia hadir di tengah-tengah. Dia menjamah, Dia menghibur, Dia menguatkan, Dia menyegarkan. Ketika Bapak Ibu Saudara lemah di dalam perjalanan, lemah karena banyak masalah, tantangan, persoalan, Dia kuatkan, Dia hibur, Dia teguhkan hati Bapak Ibu. Karena itu izinkan Roh Kudus memimpin setiap langkah kehidupan Bapak. Datanglah jam malam yang baru, jam malam
Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, berfirmanlah. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang benar berubah lewat berbayar curang, jangan licin dan terjang. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Lagi katakan, Roh Kudus, datanglah. Janganlah yang lain, janganlah. Segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, hiburlah. Mari Tuhan, tiap hati yang benar lewat berbayar curang, jalan licin yang terjal. Kita pujikan kembali dengan segenap hati.
Angkat hatimu, angkat tangan. Bapak Ibu yang lelah, yang lemah, yang gentar, yang takut, yang berbeban berat, yang mengalami luka batin, mengalami kebaikan. Hidupmu seperti terbelenggu, hidupmu seperti terpenjara, seperti terikat. Saat ini Roh Kudus datang, Roh Kudus hadir, Roh Kudus menjamah, memberi kelembutan, memberikan damai sejahtera, membebat, membalut hati Bapak Ibu Saudara yang luka, yang lemah, yang gentar. Karena melewati jalan-jalan yang curam, yang licin, yang bisa membuat kita jatuh tergeletak. Jalan yang menanjak, yang sulit, penuh dengan perjuangan. Untuk rumah tangga kita, untuk anak-anak masa depan mereka, untuk kesehatan kita, untuk ekonomi pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, untuk gereja kita, GPSKI. Apakah Bapak Ibu juga punya kerinduan seperti hambanya? Ingin melihat ke depan bahwa gereja ini diberkati, gereja ini dipakai, gereja ini dinyalakan dengan api misi Roh Kudus. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Bapak Ibu harus bergerak. Bapak Ibu tidak hanya cuma diam, hanya berdoa. Bapak Ibu Saudara perlu aksi, perlu misi. Biarlah semua digerakkan oleh api Roh Kudus yang pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terima dan nikmati. Maka kenyataan bahwa tanah itu akan dibangun, tanah itu akan menjadi bangunan, tidak saja megah, tapi akan menjadi tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Haleluya. Seperti amanat aku, pergi dan jadikan semua bangsamu, sebab aku sudah memperlengkapi dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang turun hari ini dicurahkan atas gereja. Bapak Ibu Saudara, gereja tidak hanya berbicara tentang organisasi, itu fisik, itu bisa hancur, itu bisa terbakar, itu bisa kena bencana, itu bisa rusak. Gereja yang sesungguhnya adalah organisme Bapak, Ibu, dan Saudara, rumah baik Roh Kudus. Itulah gereja yang sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara. Maka kendala, kesulitan, tantangan, rintang mestinya tidak membuat kita takut, membuat kita tawar hati, membuat kita kecil semangatnya. Tapi justru kita akan bergerak kemanapun Tuhan bawa kita, kemanapun Tuhan utus kita. Karena dunia ini adalah ladang misi. Kalimantan secara seluruhnya ini adalah ladang misi. Daerah Bapak Ibu Saudara itu ladang misi. Lingkungan tempat Bapak Ibu Saudara itu ladang misi. Keluargamu, teman-temanmu, tempat pekerjaan, pelayananmu, semuanya itu adalah ladang misi. Di mana Roh Kudus sudah turun atas Bapak Ibu dan memberi kuasa, otoritas untuk Bapak Ibu bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Biarlah
misi bukan hanya sekedar pengetahuan yang memenuhi pikiran, tapi sebuah praktek hidup yang benar-benar akan menjadikan Allah itu bangga terhadap kita, anak-anaknya. Sebab kita adalah orang-orang yang terkait dengan misi. Terima kasih Tuhan, terlengkapi semua anak-anak, tua muda, besar kecil, kaya miskin, pandai atau yang sederhana, semuanya mereka milik. Bapak Ibu Saudara diutus sama. Amanat agung juga berlaku atas Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang, tapi seluruh kita diutus oleh Tuhan. Dan pagi hari ini diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang turun dan juga memenuhi hati, hidup, roh, jiwa Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu, untuk Roh-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan panggilan hidup kami. Karena kami percaya Engkau Bapa, pemelihara yang sempurna. Semua kebutuhan jasmani kami sudah tercukupkan. Walaupun kami harus perlu bekerja keras. Tapi di sana ada berkat Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami ini anak-Mu, kami ini milik-Mu, kami ini gereja. Kami mau berkembang, kami mau bertumbuh. Kami mau menjadi saksi-saksi yang hidup di daerah Pontianak, di Kalimantan Barat, di seluruh Kalimantan, di seluruh Indonesia. Utus kami, lengkapi kami. Terima kasih. Jika pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, menguatkan, meneguhkan kembali kami untuk tetap bermisi. Berkati hamba-Mu Pastor Ali Markus, ibu, anak-anak, seluruh pengurus gereja GPSK, seluruh jemaat. Apa yang menjadi kerinduan dan menjadi doa, ialah Tuhan yang sudah menata semuanya dan mempersiapkan segala sesuatu, khususnya untuk pembangunan rumah Tuhan yang baru. Kami percaya Engkau akan memberikan orang-orang tangan-tangan yang sudah siap untuk memberkati, membangun bersama-sama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh ekonomi keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, usaha pekerjaan, kesehatan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus, lanjutkan. Selesaikan sampai genap rencana atas gereja GPSK. Terima kasih sekali lagi. Kami mengucap syukur, menyerahkan doa ini ke dalam nama yang berkuasa, satu-satunya di surga dan di bumi. Nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sudah ada diberkati bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk sebelum saya kembalikan. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Bapak di surga yang selalu memberi kesempatan untuk kami tim misi berkat, khususnya saya. Terima kasih juga yang kedua untuk Pastor, ya, Bapak Pendeta Ali Markus dan Ibu dan seluruh pengurus jemaat. Walaupun ditelepon mendadak oleh Pastor Daniel, tapi memberi kesempatan. Terima kasih Pastor. Ketika ada pertemuan pertama suatu kali kelak pasti akan berjumpa dengan yang selanjutnya. Amin. Bapak Ibu tidak bosan ya kalau saya dengan terus lagi datang ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya, untuk kasihnya. Dan sebelum saya serahkan, ya Bapak Ibu, kalau ada sumur di ladang kulilah kita menumpang nanti. Kalau umur kita masih panjang, pasti kita akan berjumpa lagi. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.